Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat Sudah Ustazah? masuk? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik? Iya, Alhamdulillah. ini pertemuan pertama Sehat, Ustazah. semangat pagi. Selamat bertemu dan perkenalan Mas Levi yang mendampingi saya. Siap. Semoga menjadi pertemuan yang baik untuk seterusnya juga Ustazah. Alhamdulillah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya. Ini sesuai dengan tema hari ini, bermasyarakat sesuai Rasulullah menurut Al-Quran. Ya. Untuk itu saya persilakan buku tambahnya. Terima kasih Mas Levi dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita tak terbilang. Sampai dengan pagi hari ini alhamdulillah di lembar 21 Januari 2025 bertepatan dengan 21 Rajab 1446 Hijriah. Semoga saja nikmat yang begitu besar ini akan terus mampu membimbing hati kita tak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus ditambahkan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita bisa nanti berakhir husnul khotimah. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang, menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah siapapun dari kita-kita yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Mas Levi dan para pendengar sekalian yang berbahagia, sesungguhnya lah di mana saja kita berada, tidak lepas pasti kita bermasyarakat. Karena itulah di dalam kehidupan kita sehari-hari di mana saja berada, yang harus kita ketahui bersama, kita punya prinsip yang sangat penting untuk kita lakukan, yaitu tetap sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak lain adalah itu menurut tuntunan Al-Quran. Sehingga insya Allah hidup di mana saja yang kita harapkan akan menjadi damai, tenang, nyaman dengan siapa saja. Insya Allah akan menjadi sebuah kebahagiaan tentunya. Dan yang harus kita ketahui bersama dan juga harus kita lakukan tidak lain tetap menjaga keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang sangat penting ya, yang tidak boleh lekang karena panas, lapuk karena hujan. Sebagai pedoman kita ya harus tetap lurus mengabdi, menyembah kepada Allah dan kemudian mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik di dalam kehidupan secara individual maupun sebagai makhluk sosial bermasyarakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang telah kami turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu adalah telah sesat sejauh-jauhnya. Ini tertuang di dalam surat An-Nisa ayat 136. Karena itulah para pendengar sekalian, sehingga jangan sampai tergoyahkan, hidup di mana saja, dalam keadaan apa saja, keimanan yang telah menghujam ke dalam dada ini, sekali lagi jangan sampai hilang, sampai akhirnya kita mendapati akhir yang baik, yaitu yang tetap beriman, berislam, dan husnul khawatimah. Dan yang berikutnya adalah senantiasa secara optimal menegakkan keadilan. Karena di dalam berinteraksi dengan sesama, dalam sistem hukum, mengambil keputusan, kebijakan, apapun, ya harus mengutamakan keadilan. Itulah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pijakannya adalah di An-Nisa 135, bahwa ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kerabatmu. Inilah yang harus diupayakan. Jangan sampai yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Janganlah mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Karena kalau jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Nah, itulah yang juga diajarkan Rasulullah SAW kepada kita sesuai dengan An-Nisa 135 ini adalah untuk berlaku adil kepada semua orang tanpa memandang status, kedudukan, atau latar belakang. Nah, semoga inilah yang terus ada mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, yang jangan sampai malah keadilan itu untuk orang-orang bawah ini malah tumpul, ya, sehingga tidak dirasakan bagaimana keadilan yang sebenarnya. Namun demikian, di dalam bermasyarakat yang jelas negara kita ini adalah heterogen dengan berbagai suku, bangsa, agama, bahasa, dengan beribu-ribu pulau itu, tetap kita upayakan menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Tetap saling mencintai dan menjaga persaudaraan, terutama adalah sesama muslim, ya, sehingga bisa terimplementasikan hidup ini menjadi indah dalam keseharian. Tetap membangun komunitas, saling mendukung tanpa ada perbedaan yang memisahkan, dalam artian adalah tentang keduniawian. Ya, tetapi pada hal yang pertama tadi harus diingat bahwa ketauhidan, akidah, ya tetap harus terjaga. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat
Para pendengar sekalian yang berbahagia, nah, dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesehariannya, betapa telah dalam tarikh dan sejarah bagaimana beliau memperlakukan kasih sayang kepada umatnya ini, walaupun sampai berbeda akidah. Orang Yahudi ini tunanetra lagi ya. Tetapi beliau dengan kasih sayangnya saat beliau masih ada, itu menyuapi setiap pagi dengan penuh kasih sayang, walaupun yang disuapi tidak merasa bahwa itu adalah Rasulullah, bahkan mencela-cela, tidak tahu, dikira yang namanya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang jahat, yang tidak adil ya. Nah, baru ketahuan setelah Abu Bakar menjadi penggantinya. Dan inilah contoh bagaimana bermasyarakat yang senantiasa tetap menebar kasih sayang kepada siapapun dan dimanapun. Fa insya Allah maka akan terhindar dari kerusakan dan permusuhan. Yang kita sayangkan apabila kalau itu malah sesama Muslim saling mengadu domba, kemudian saling membeberkan hal-hal yang tidak baik, yang hanya semata-mata urusan khilafiyah belaka. Padahal tadi contohnya Rasulullah adalah tetap menjaga bagaimana keharmonisan dan perdamaian ini ditegakkan, sehingga harus tetap terjaga hubungan baik itu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kamu berbuat adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini sudah ditekankan di surat Al-Hujurat ayat 9. Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka sesungguhnya lah keindahan-keindahan yang telah diciptakan dan telah dibimbing oleh Rasulullah menurut Al-Quran ini sangatlah seindah-indahnya. Tapi yang membuat keadaan secara global carut marut tidak ada lain adalah kepentingan individu dan golongan tertentu dengan hawa nafsu yang disulut oleh syaitan ini, yang ingin menjadi mufsidin, kaum-kaum perusak. Maka masyarakat yang ideal, yang madani, yang sangat menjaga kedamaian adalah yang senantiasa menghormati hak-hak manusia. Baik itu hak kehidupan, hak kebebasan, hak untuk beribadah, dan hak-hak lain yang tetap dijunjung tanpa ada diskriminasi. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan satu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Karena itulah
pada akhir-akhir zaman ini yang banyak kita lihat. Sekali lagi hanya kepentingan nafsu, kepentingan harta. Seorang anak pada orang tuanya, antara suami istri, kekasih, dan sebagainya. Nah, inilah yang saling membunuh tanpa alasan yang hak, tanpa dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita upayakan, kita jaga diri dan keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum narah, supaya kita jaga diri kita, anak keturunan kita dari api neraka, yang tidak sampai terjadi hal-hal yang demikian yang menghilangkan hak-hak kehidupan masing-masing diri. Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka itulah sangat indah sekali. Sejak Rasulullah senantiasa juga menekankan bagaimana kesejahteraan sosial itu dan juga peningkatan ekonomi. Ya. Maka selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kehidupan kita yang katakan sekali lagi heterogen ini, kita tetap peduli dengan kesejahteraan sosial, kemasyarakatan, dan perekonomian. Sehingga jangan sampailah, walaupun memang masih ada ya, penindasan, eksploitasi atau ketidakadilan, bahkan juga distribusi kekayaan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah ini ya tetap harus berbagi. Kemudian di dalam menjalankan peredaran ekonomi ya tidak sampai memakan dengan jalan yang batil. Salah satunya adalah riba, ataupun juga kalau di pasar ya itu menimbangnya adalah tidak benar. Dan inilah yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Baqarah 177, di Asy-Syura 181, dan juga di Al-Baqarah 175 itu bahwa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wa atal mala ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Nah, inilah para pendengar sekalian, bahwa kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, memerdekakan hamba sahaya. Barulah selanjutnya adalah menegakkan hubungan vertikal, yaitu mendirikan sholat, mendirikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Atau juga agar ekonomi ya memang imbang itu, auful kaila wala takunu minal mukhsirina wazinu bil qistosil mustaqim. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang yang merugikan. Timbanglah dengan timbangan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda sehingga sampai mencekik, ya, belum lunas-lunas tetapi juga malah membesar. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Para pendengar sekalian, Mas Levi, dan yang paling akhir adalah bagaimana tetap menghormati wanita dan keluarga. Tadi yang jangan sampai ada diskriminasi. Nah, ini pada diri kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjaga harkat dan martabat keluarga. Wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulilah dengan mereka itu secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Dalam artian, kalau sudah terikat misaqon ghalidhah, perjanjian sebuah perkawinan, maka janganlah dibuat main-main. Awalnya hanya melihat kecantikan, melihat keindahan penampilan, tapi kalau sudah berubah, cintanya berubah. Sehingga banyak hal pelanggaran-pelanggaran di dalam kehidupan keluarga yang mengorbankan anak-anak dan keturunan. Dan inilah yang sangat terlarang di dalam ajaran Islam yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Karena itu siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya pasti akan senantiasa memperlakukan wanita, istri, ibu dari anak-anaknya secara baik, menjunjung tinggi hak-haknya, menafkahi dengan baik, ya, karena itu merupakan keluarga adalah merupakan sebagai unit yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dalam kehidupan keluarga. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan yang tak kalah pentingnya, yang paling akhir adalah tetap bagaimana tholabul ilmi, menuntut ilmu untuk mendapatkan semuanya ini, karena kan sangat berbeda orang yang berilmu dan tidak berilmu, yang hanya dengan hawa nafsunya semata mengambil keputusan melakukan sesuatu akan berbeda dengan orang-orang yang beriman dan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mereka-mereka ini, insya Allah kita ini juga akan bisa mendapatkan kebarokan hikmah yang besar. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka bermasyarakat sesuai dengan ajaran Rasulullah menurut Al-Quran adalah yang mengutamakan prinsip keimanan dan Rasulnya, menjaga keadilan, memelihara persaudaraan, perdamaian, penghormatan kepada hak-hak manusia, perhatian secara sosial dan ekonomi, penghormatan kepada wanita dan keluarga, serta menuntut ilmu. Insya Allah inilah modal dan moralitas sebagai landasan yang mengarahkan kehidupan sehari-hari agar tetap tercipta masyarakat yang adil, sejahtera dan harmonis. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Insyaallah, amin. Allahumma amin. Semoga akan bisa dan tetap kita rasakan sampai kapanpun. Insyaallah. Begitu Mas Levi.
Maaf, agak panjang. Baik, terima kasih Ustazah Maisaro. Ini sudah memaparkan materi terkait dengan bermasyarakat sesuai Rasulullah menurut di Al-Quran gitu ya. Memang kalau manusia udah terhasil dengan hawa nafsu ini cukup bahaya ya. Betul. Ini lebih baik kita mengikuti nafsu makan saja ya. Kalau hawa nafsu ini aduh ya luar biasa impactnya. Apalagi kita bisa kasih belanja ke pasangan, ke istri, bisa kasih makan juga untuk orang-orang yang membutuhkan, ini justru lebih baik lagi tentunya ya. Oke, tentunya kami juga akan buka untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan bisa sampaikan di WhatsApp 081 555 600 915 atau bergabung juga melalui line telepon di 4958 50. Nampaknya sudah ada yang bergabung. Mohon izin Ustazah untuk mengangkat telepon. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Mas siapa nih? Saya Levi, Bapak. Ya, salam kenal tuh Ibu ya. Ya. Monggo, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman. Fenomena sekarang Ustazah, Ya. banyak orang menghadiri khol para meninggalnya para ulama-ulama, kadang-kadang sampai jam 8, kadang sampai jam 2 gitu kan. Sampai di pinggir-pinggir jalan, sampai di mall. Nah, ini yang menjadi pertanyaan itu, bagaimana untuk menjaga sholatnya kalau yang berada sampai di luar. Kalau di dalam masjid, saya percaya mungkin dia kalau waktunya sedang menjalankannya. Tapi kalau di luar, itu kalau dia mengikuti acara khol para ulama, tapi kalau kehilangan sholat waktunya, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Hukumnya bagaimana kalau ada orang mengikuti khol para ulama sampai direwang hampir 1 harian penuh, tapi ternyata kalau ibadahnya yang wajib itu telah ditinggalkan, kadang-kadang nanti aja kalau kita pulang dikodok. Nah, itu hukumnya bagaimana bila ada orang yang senang suka menghadiri khol meninggalnya para ulama yang tahunan yang lalu, yang sudah 1 tahun atau 2 tahun bahkan 10 tahun yang lalu, tapi karena dia wali Allah sehingga banyak yang hadir untuk menghadiri, kadang-kadang sampai di dalam masjid nggak cukup tempatnya, sampai di alun-alun, sampai di pinggir jalan itu. Tapi ternyata kadang-kadang banyak yang justru meninggalkan wajibnya. Ini hukumnya bagaimana Ustaz? Demikian Ustazah yang dirahmati Allah. Dan penjelasannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah. Langsung ya. Terima kasih Pak Rahman. Ya, inilah fenomena akhir zamannya. Jadi yang penting, yang wajib ditinggalkan hanya untuk mengejar yang bisa dikatakan, ada yang mengatakan sunnahnya itu karena ada hal bersilaturahim, saling bertemu, kemudian saling mendoakan. Kembali kepada niatannya, ya adalah satu. Kalau ini adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena untuk mencari keridhaan Allah tentu saja yang utama yang diperintahkan oleh Allah ya harus dilaksanakan. Di mana saja, kapan saja berada. Tidak hanya saat menghadiri khol saja, bahkan orang yang sakit pun selama masih dalam kesadaran maka tetap diwajibkan walaupun dalam keadaan berbaring di infus dan sebagainya, tetap hatinya saat panggilan dan waktunya sholat ya harus tetap dilaksanakan. Nah, inilah orang-orang yang tadi betul-betul menjaga ketakwaannya. Tapi kalau hanya ikut-ikutan supaya rame-rame, bahkan kemudian rela pokoknya di mana saja berada bagi itu ngemper dan sebagainya, ya istilahnya memang keadaan demikian sah-sah saja sih, asalkan itu tadi di tempat tersebut ya tetap bisa menjalankan sholat. Bagaimana kita lihat orang-orang
Muslim di luar negeri itu, bahkan di depan toko, di tanah lapang, di stadion, ya tetap melaksanakan sholat. Itu yang benar. Ya kalau sampai kemudian hanya menghadiri hol-hol, malah minta berwasilah kepada yang meninggal dunia, padahal Allah firmankan bahwa walillahil asmaul husna. Allah ini punya 99 asmaul husna. Fad'uhu biha. Berdoalah dengan namanya. Tidak bertawasul titip kepada orang yang sudah tiada, walaupun itu adalah waliullah. Karena sudah ada barzakhul la yabghiyan, ada dinding pemisah. Ya, maka inilah yang harus kita ketahui bersama, wahai kaum muslimin muslimat di mana saja berada, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau toh untuk menghadiri itu kemudian akhirnya bertemu dengan saudara-saudara yang lain, ya saya katakan tidak sah-sah saja asalkan tidak sampai meninggalkan sholat. Kalau kemudian dibarengi dengan berbagi dengan sesama musafir, dan kita ini yang mungkin kemudian memberikan kepada mereka, ya sangat baik. Bahkan ya kita mengingatkan, monggo yang belum sholat bisa sholat di tempat saya, kalau memang tempat tinggal kita bisa dijadikan tempat-tempat untuk mereka berteduh. Seperti itu ya. Yang jelas adalah dosa karena meninggalkan yang wajib, sehingga sampai melupakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meninggalkan kan sudah merasa tidak butuh pada Allah, sungguh-ungguh ai lah. Belum tentu ungguh-ungguh ai itu nanti saja apakah bisa terjamin. Ternyata naudzubillah di tengah perjalanan kecelakaan meninggal, belum sempat tadi melakukan sholat. Ini kan merugi, naudzubillah min dzalik. Ngaten Pak Rahman. Oke. Baik Ustazah ya, jadi memang penting untuk ya dikerjakan yang wajibnya. Acara apapun boleh diikuti, tapi wajibnya tetap, namanya juga wajib, berarti kan tidak boleh ditinggalkan, seperti itu ya. Takutnya nanti kalau ya udahlah nanti bisa digabung, waduh jangan ya. Lebih baik dikerjakan terlebih dahulu ya. Oke baik, silakan untuk mendengar yang juga masih ingin bergabung, silakan bertanya melalui WhatsApp atau mungkin di line telepon juga. Nah mungkin ini terkait dengan pertanyaan berikutnya Ustazah yang bergabung di line WhatsApp. Ada Muhammad Rizky dari Batu ini ya. Ini bertanya tentang dalam berbisnis, katanya sering menemui persaingan katanya, yang tentunya itu kompetitif ya. Jadi Rasulullah dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur sebagai contohnya. Jadi apa yang harus kita lakukan agar prinsip-prinsip berdagang yang diajarkan seperti itu ya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Takutnya ada persinggungan atau gesekan katanya. Ya, sudah cukup? Cukup. Ya, ini adalah yang kita hadapi bersama, persaingan kompetitif yang sangat apalagi tajam sekali ya. Karena itulah dikatakan tadi sebagai ulil albab yang bisa mengambil pelajaran adalah bagaimana meningkatkan pelayanan dan kualitas barang yang kita sajikan. Nah, sekarang banyak hal-hal dengan kompetitif itu bagaimana yang terbaik tetapi harganya bisa terjangkau. Nah, ini tetap menjaga kejujuran dalam artian misalnya kalau memang menjualnya 1 kilo ya memang harus 1 kilo beneran. Nah, sedangkan di sana katanya lebih murah tetapi tidak 1 kilo. Makanya dengan kehati-hatian kita, kalau memang kita menjualnya tidak sampai 1 kilo, dikatakan jangan 1 kilo, 1 bungkus, ya seperti itu. Sehingga insya Allah dengan menjaga kualitas, sama mengambil contoh sampelnya kopi ya Mas Rizky. Nah, kopi itu kan terlihat lahirnya ada yang campurannya 75%, campurannya 50%, 10%, sampai ada yang murni, dan itu ada labelnya sesuai dengan harganya. Inilah insya Allah orang-orang ini akan bisa malah lebih nyaman ya dengan tahu bahwa kondisi kualitasnya.
termasuk hal-hal yang jangan sampailah seperti yang sudah Rasulullah tuntunkan dulu, barang yang bagus itu memang harganya boleh ditingkatkan daripada lebih murah tapi dicampur dengan yang busuk. Ingat, kalau sudah pembeli ini kecewa tidak akan kembali, ya yang rugi juga kita. Karena itu insya Allah kalau cara berdagang kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya tadi, sampai yang sudah saya katakan di surat As-Su'ara tadi ayat 181 122 kan, timbanganlah dengan yang lurus ya. Berjualan apa saja nih yang kaitannya dengan penimbangan, entah buah, entah bahan pokok dan sebagainya, dan yang penting timbangannya adalah lurus ya. Sehingga banyak orang kita lihat, oh walaupun di situ agak mahal sedikit tetapi timbangannya pas. Nah, ini kan orang akan kembali lagi. Cara kompetitifnya seperti itu, Mas Rizky ya. Semoga saja dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mencari karuniamu untuk mendapat ridhomu, karena itulah Engkau yang memberi keberkahan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita tidak enggan untuk memancing barokah Allah itu. Jadi mungkin sebelum kita buka dasar, kalau toh ada yang datang itu adalah pasukannya Allah untuk menguji kita, kita tidak enggan bersedekah, berinfak. Semogalah ini menjadi pembuka kebarokahan. Dan ini insya Allah dari sekian dagangan yang sudah kita dapati, jangan lupa kita keluarkan sedekahnya, dan itu adalah untuk menambah kebarokahan dan menarik kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu, Mas. Jadi yang tidak kalah pentingnya tadi ada pelayanan bagaimana kita tetap berkata yang baik, memberi pelayanan baik. Kadang-kadang walaupun pembelinya itu yang tidak baik, tetapi kita tetap melayani dengan baik. Insya Allah kebaikan kembalinya pada diri kita. Oke, baik Ustazah ya. Itu bisa menjadi pengingat untuk kita ya. Memang pelayanan yang terbaik ya, jujur seperti itu ya. Itu bisa mungkin memberikan rezeki plus berkahnya juga. Ya, itulah yang kita cari, Mas Levi. Nah, mungkin ini juga ada pertanyaan berikutnya ini ya, dari Pak Yudi di Singosari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Ini orang yang beriman hendaklah berbuat baik, memuliakan tamu, terus juga memuliakan tetangga, dan makanlah bersama, hadis Bukhari Muslim. Nah, ini dalam pergaulan sering tidak mau hidup bebarengan dalam masyarakat, rapat gotong royong dan sebagainya, karena merasa tingkat sosialnya tuh lebih tinggi, kaya, punya jabatan, mungkin lain-lain juga katanya. Nah, ini bagaimana sebaiknya kita menyikapi, apa kita biarkan saja karena rasanya tidak adil, kata Pak Yudi Singosari. Monggo Ustazah. Ya, jadi ya memang ada ya Mas, kita jumpai mumpung jadi pejabat ada juga, atau status hukumnya lebih tinggi, ini bukan level saya orang-orang ini, padahal dia lupa di mana dia itu tinggal ya. Kalau suatu saat ada kedukaan, insya Allah bukan pejabat yang jauh, bahkan mungkin kalau ditelepon sesama pejabat ya masih, tetapi tetangga ini yang langsung sigap itu ya. Nah, inilah ternyata masih belum punya kepedulian dan hati nurani ya. Kita sebagai tetangga yang baik, sebagai umat Rasulullah, tidak bosan dan enggan untuk terus mengajak, monggo rapat seperti diundang dan diundang, mungkin malah untuk tadi supaya mau hadir, nanti monggo jenengan katuran yang memberikan sambutan sebagai sesepuh pengalaman panjenengan. Ya mungkin dengan cara begitu. Ya, kalau toh tidak, ya masih belum juga datang. Ya, dengan secara individu atau bersama-sama mendatangi bersama, ya tadi kebersamaan, memberikanlah sesuatu supaya hatinya ini agak terbuka, masih dipedulikan walaupun dia tidak peduli. Lama-lama
semoga dengan doa dan ketulusan kita untuk mengajak beliau bersama-sama di dalam bermasyarakat itu akan cair keangkuhannya. Ya, jadi wala tonggo tetangga saya yang biasa-biasa malah mau memberi pada saya. Suatu saat semoga hatinya seperti itu. Jadi gak mau diundang, ternyata panjenengan punya tanaman yang sekarang usum rambutan ya. Dikirimnya aja rambutan. Nah, ini dari teman-teman ini Pak, ya semoga berkenan. Alhamdulillah ini hasil kebun kami sendiri. Nah, insya Allah dengan cara-cara seperti itu semoga beliau akan menjadi sungkan, tapi niatan kita adalah mohon pada Allah supaya mencairkan keangkuhannya itu. Insya Allah semoga begitu Pak Yudi. Selamat berusaha. Itu dia ya. Jadi memang berasanya mungkin ada sebal-sebalnya, ada kesalnya, tapi kita mencoba ya sebagai ya mulainya jangan dari malah ditinggalkan, jangan dikapokkan yang kita belum usaha mendekat secara optimal. Betul. Oke, mungkin ada juga ini yang bertanya, satu terakhir ya, Ustazah. Ini dari Pak Rendra di Jember. Katanya selamat pagi, assalamualaikum Mas. Ada yang saya tanyakan kepada Umi Maisaroh. Ini bagaimana ketika di perjalanan itu pas terdengar azan maghrib, terburu-buru kepingin mau sholat, padahal itu maghrib kan waktunya kan agak pendek, kecuali kalau isya kan agak panjang waktunya. Nah, misalkan kita di perjalanan perjalanan agak jauh, terus salatnya agak molor pas mendekati salat isya, terus apa intinya terburu-buru, intinya seperti itu katanya ya. Itu diperbolehkan apa tidak mendahulukan salat tapi sebelum maghrib, sebelum panggilan azan maghrib itu berhenti untuk sekalian menunggu beduk maghrib, bagaimana, diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Mas Rendra. Yang perlu kita ketahui bersama, kalau belum waktunya walaupun kurang 1 menit ya tidak boleh khawatir, apalagi maghrib itu tadi masih ada matahari lagi terbenam, dan di sanalah setan menancapkan tanduknya ya, untuk terutama orang-orang yang asarnya terlambat. Nah, seperti itu. Dan ini kan tidak boleh apalagi saat matahari sedang terbenam, itu kan belum waktunya maghrib. Kalau toh memang di dalam perjalanan, maka sudah dipersiapkan, sudah wudhu ya. Nah, kalau ini mobilnya adalah kendaraan yang dipakai adalah pribadi, saya kira tidak terlalu kesulitan, karena dalam perjalanan kita bisa langsung membelokkan ya langsung yang paling terdekat ya, walaupun itu tadi adalah waktunya singkat, segera saja kita, tapi kan kita sudah punya wudhu, sehingga begitu terdengar suara adzan masih di perjalanan, dan kemudian selang berapa menit adzan sudah selesai, dan biasanya ini mesti ada waktu jeda untuk iqomah itu, nah kita masih bisa mengikuti. Ternyata tapi kalau kendaraannya tidak kendaraan pribadi, nah maka bisa langsung kita sholat di tempat ya, di kendaraan itu tidak masalah, nih sudah maghrib, sudah siap. Nah seperti inilah ya. Kalau apalagi kalau kemudian sampai jauh ya sekalian dikosor dengan isya-nya di kendaraan itu. Kalau mobilnya umum yang tidak mungkin toh ya Mas Levi, Pak berhenti dulu. Apalagi ini kereta ataupun juga pesawat. Betul. Ya nggak bisa. Jadi itulah Allah yang memberi kasih sayangnya, keringanan pada kita. Di surat An-Nisa dikatakan tidak apa-apa kalau dalam perjalanan, maka silakan dijamak, dikosor boleh ya, tapi jangan sampai tadi nututi saat durunge maghrib sholat dulu, ndak boleh. Railo tidak nyalali, ndak boleh. Namanya ndak boleh ya, harus ditunggu sampai adzan
Ya, Ya. jadi itu tadi solusinya. Kalau kendaraan pribadi bisa berhenti di istilahnya di masjid yang terdekat, sedekah ikuti. Kalau toh tidak, diupayakan. Tapi kalau sudah memang, sekali lagi, baik kendaraan pribadi maupun bersama-sama, terutama maghrib ini diupayakan berhentilah kalau secara pribadi. Tetapi kalau umum, makanya tadi diupayakan sudah dalam keadaan wudhu, maka diutamakan sholat di atas kendaraan. Saya kira itu nggih, Mas Rendra. Semoga bisa untuk dilaksanakan untuk berikutnya di saat kita dalam perjalanan. Itu berlaku juga untuk duhur, asar, ya. Apalagi juga misalnya subuh, biasanya dalam tengah malam itu, subuh ini maksud saya adalah di perjalanan, ya. Kalau kan biasanya dalam keadaan habis tidur, ya, maka dengan bertayamum saja kalau di kendaraan. Kalau bukan kendaraan pribadi, tayamum dengan mengambil debu-debu di kursi atau di kaca-kaca kendaraan dan langsung sholat subuh. Begitu. Oke, baik. Baik, Pak Rendra semoga menjawab. Terus juga Umi, terima kasih banyak atas waktunya di pagi hari ini. Sama-sama Mas Levi. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat terus dalam lindungan Allah Amin. Subhanahu wa Ya. Ta'ala. Mohon maaf para pendengar sekalian, dulu pekan yang lalu memang batuknya luar biasa. Ini sudah diobati tapi tidak seperti dulu. Alhamdulillah. Tapi tadi kalau ada terganggu sedikit mohon maaf. Semoga saja akan segera tuntas. Amin. Sehat. Batuk ini. Ya. Terima kasih banyak. Semoga selanjutnya masih bisa sering menemani Mas Levi, bisa kita sharing satu dengan yang lain, semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa betul-betul itba' Rasul sesuai dengan Al-Quran. Namun demikian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kefakiran ilmu kami. Apabila ada hal-hal yang masih kurang, semoga saja tetap Allah memaafkan, mengampuni dan meridhoi. Dan kalau ada yang baik, kita diberi kekuatan untuk tetap melaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama adalah tidak meninggalkan yang wajib, ya. Terima kasih atas kebersamaannya dan perhatiannya. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia kebersamaan kita di Mutiara Pagi ini. Kita akan bertemu kembali di Mutiara Pagi episode lainnya.